Ya guys ya. Oke guys, jadi aku akan bahas langsung ya kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Iya, dalam sebulan sekitar 600 ringgit. Kalian bisa lebih ngirit kalau rajin masak di rumah. Wow, besar ini loh. Paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Wow, sebulan hanya 600.000 itu fakta teman-teman ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Merreak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng salah satu video yang diupload oleh salah satu channel yang bernama Kampung Ger Channel. Kampung Ger Channel teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum tahu dengan channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jadi ini membahas tentang cerita daripada TKI bahwa gaji TKI itu lebih besar daripada gaji di Indonesia. TKI Malaysia, maksudnya gaji kerja di Malaysia jauh lebih besar dibandingkan gaji daripada kerja di Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Pekerjaan kalau di Indonesia itu kalau bekerja yang paling rendah itu gajinya Rp50.000, ada juga yang Rp100.000, ada juga Rp150.000, bahkan ada Rp200.000. Itu bekerja sebagai buruh ya, atau kita bekerja sama bos. Dan begitu juga ya kalau di Malaysia, kalau kita bekerja sama bos atau menjadi buruh, itu gajinya kira-kira Rp50, ada yang 70 ya, ada yang Rp100, Rp150, bahkan sampai Rp200 guys. Tapi kita nggak bahas ya yang gaji Rp100.000 dan gaji Rp100 Malaysia guys ya. Oke guys, jadi aku akan bahas langsung ya kenapa rakyat Malaysia lebih makmur daripada rakyat Indonesia. Biaya hidup sebagai pekerja kilang atau pekerja pabrik di Malaysia. Karena banyak banget yang request, jadinya aku buat deh rinciannya. Mulai dari biaya makan. Dalam satu hari agak-agak aku budget untuk makan itu Rp20. Jadi dalam sebulan sekitar Rp600. Sebulan hanya Rp600. Bayangkan gaji Rp3.000 hanya dipotong Rp600 Malaysia per bulan. Jadi sisa Rp2.400 itu banyak sekali teman-teman ya, gila. Murah ternyata hidup di Malaysia ini, murah dan sangat murah sekali. Bisa lebih ngirit kalau rajin masak di rumah. Yang kedua, biaya transport. Aku bawa motor dan mobil sendiri. Biaya minyak bensin sekitar Rp120 per bulan. Yang ketiga, paket data internet dan wifi sekitar Rp200 karena aku ngonten, jadi aku perlukan internet yang kuotanya banyak. Yang keempat, sabun, skincare, dan make up. Walaupun memang tiap bulan gak beli, tapi di salah satunya pasti kebeli juga. Di sini aku kasih budget sekitar Rp100. Untuk ini semua totalnya Rp1.020. Untuk sisa dari gaji aku biasanya aku kirim untuk ke Indonesia dan pastinya aku akan nabung. Biaya yang aku sampaikan tadi nggak termasuk biaya shopping dan jajan-jajan ya guys. Ditambah aku ada kendaraan sendiri, jadi tiap beberapa bulan aku akan pergi servis kendaraan aku dan di tiap tahunnya aku diwajibkan untuk bayar cukai jalan. Oke, jadi ini biaya hidup aku di Malaysia. Semoga infonya bermanfaat ya. Jom kerja di Malaysia, gajinya lumayan ya guys. Di sini itu sekarang di Malaysia ya, UMR-nya sekarang Rp1.500, sekitar 5 jutaan gitu. Itu belum termasuk lemburan, insentif, allowance, attendant, pokoknya belum semuanya. Jadi kalau banyak lemburan gitu bisa sampai Rp3.000 gitu, atau sekitar 10 jutaan. Yang mau kesini aja ya. Lo baru nanya gaji di Malaysia sabaraha cenah mang. Oke, ayeuna kurang di spillnya. Ya ker pada gajihan barudak. Mang, gaji sabaraha? 3.200 lah. Anjir, 3.200 10 bisa deh. Lamun duit urang mah 10 juta lebih lah. Pada gajihan pona kabehan. Anjir. Gaji bulan ayeuna nya, dah setiap bulan ge beda-beda gaji mah. Kadang ker leutik, kadang ker gede gitu. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J 2 3 4 5 genep 7 8 8 10. J
J2 tilu 4 5 genep 7 8 3.000. 20 tilu 40 Wah. tilu 1.840. Alhamdulillah. Gila. Wow. Ini nggak main-main ini. Yang paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Izin Tisha, Ki, lo masih mending dibayar 600.000 sebulan. Nih, kami kadang 6 bulan itu dibayarnya cuman 450.000. Itu 6 bulan loh. Kalau 1 bulan 600.000 itu lumayan, termasuk hebat juga gitu. Karena aku udah jadi guru, pernah ngerasain jadi guru honorer juga di SMA gitu ya. Dan memang apa ya, bisa dibilang kalau untuk mencari uang di situ nggak ada gitu. Mending buka usaha sendiri. Makanya aku sekarang udah berhenti. Dan bukan masalahnya rugi ijazah atau apa, enggak. Ijazah itu kita dapat ijazah, kita dapat ilmu, dan ilmu itu tidak cuman menerapkan di sekolah, tetapi kita juga bisa terapkan di bagian perdagangan, bagaimana menghadapi konsumen dan sebagainya. Assalamualaikum. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 1 bulan? Begitu komplit, ikhlas kok. Ini dulu yang penting, ya. Jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas, mau kita belajar. Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya di Indonesia dia rata 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Tahu nggak kenapa gaji perawat di Indonesia itu amat sangat mengenaskan banget? Berapa di bawah UMR ya? Lebih parah dari di bawah UMR. Kalau di bawah UMR itu cuma 2 juta, 2 juta setengah. Ini masih banyak yang di bawah 1 juta. 800.000, 500.000, ada yang 300.000. Bayangkan. Jadi sekolah yang mahal-mahal, gaji bercandaan. Ini fakta. Di luar negeri, perawat itu lebih dihargain. Makanya nggak sedikit perawat di Indonesia itu kerjanya ke luar negeri. Iya, karena gajinya lebih layak, lebih besar ya. Lebih parah dari pembantu rumah tangga. Iya, pembantu aja 1,5 juta aja nggak mau. Ini 800.000 mau masih. Fakta kan? Ngantri-ngantri ya. Pembantu rumah tangga 1,5 juta, 2 juta itu sudah susah banget dicari ya. Kata-kata itu 2 juta sampai dengan 3 jutaan ya. Ini 800.000, 500.000 masih banyak Jadi ini yang fakta, ngantri. Fakta yang tidak boleh kita tolak, harus kita terima. Fakta di Indonesia memang seperti itu, dan di Malaysia jauh lebih besar loh. Dana pendidikan saja jauh Malaysia terbaik teman-teman ya. Tahu nggak kenapa mereka punya pendapatan itu jelek banget? Karena Betul. pendidikan perawat di Indonesia itu dijadikan lahan bisnis, dan itu fakta. Cuma perawat di Indonesia yang cuma dipikirin karena high demand kan, banyak yang mau kan. Jadi pikirannya itu cetak. Dan untuk jadi perawat di Indonesia itu banyak cara. SMK bisa jadi perawat, D3 bisa jadi perawat, S1 bisa jadi perawat, nurse bisa jadi perawat, dan empat-empatnya ini disebut suster. Sama perawat ya, nggak ada jenjangnya. Dan cilakanya empat-empatnya, ini mohon maaf ya, cilakanya empat-empatnya kualitasnya setelah selesai itu Sama aja. Jong. Masih benar-benar nggak ada. Kenapa? Karena mereka tuh pikirin cetak. Kalau ada yang ngomong, dok, tapi ada suster yang memang pintar, memang jago. Banyak. Tapi mereka pintar bukan karena sekolahnya, tapi mereka pintar karena pengalaman mereka di tempat kerja. Jadi mereka itu belajar benar-benar itu di tempat kerja, bukan di sekolahnya. Ya, perbaikin aku kalau aku salah ya. Berarti yang salah fakultasnya dong. Mereka itu pada waktu kuliah diajarin apa? Bukan diajarin soft skill, tapi diajarin, Dek, tolong angkat ini ke sini, Dek. Dek, tolong angkat ini ke sana, Dek. Dek, tolong angkat ini ke sini, Dek.
tolong bersihin ini deh. Dan itu fakta. Itu fakta banget ya. Tinggal selesainya ya sama aja. Dan kita sebagai pengusaha, kalau ada yang lamar kerja, ada SMK, ada D3, ada S1, ada nurse ya. Nurse ini mungkin lebih baik lah ya. Kita pasti mikir, kita mau ambil yang terbaik. Semua pengusaha pasti mikirnya mengambil yang terbaik dengan gaji serendah-rendahnya. Pasti kita ngambil yang ini dong. Tapi dengan gaji yang terendah. Itu tuh yang buat gaji perawat di Indonesia itu ancur-ancuran banget. Tapi ngomong-ngomong di Athena, kira-kira gaji perawatnya gimana? Aku orang yang amat sangat menghargai perawat. Jadi bagiku tuh perawat itu adalah sosok yang amat sangat penting. Tapi bukan cuma perawat sih, baik OB atau karyawan-karyawan yang lain itu menurutku semuanya penting dan kita harus memanusiakan mereka semuanya. Jadi menurutku kalau misalnya perusahaannya sejahtera, perusahaannya bagus, itu terlihat dari karyawannya. Luar biasa. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jelas teman-teman ya, jelas, ini sangat jelas sekali dan fakta. Gaji guru di Indonesia saja itu 600 paling banyak. Tapi setahu saya di Indonesia itu, di daerah saya saja itu gaji guru paling banyak full satu bulan ngajar itu kurang lebih 340 rupiah, 300 atau 400 ribu lah. Itu terkadang digaji 3 bulan sekali teman. Bayangkan loh, ngajar saja dari rumah ke sekolah itu pakai bensin, kadang ban bocor, kadang sepeda mati, itu semuanya butuh biaya teman. Sedangkan gajinya kecil. Berbeda dengan di Malaysia. Malaysia tuh benar-benar menghargai kinerja guru. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan Malaysia. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.